Halo para penggemar dan pecinta matematika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi Lambert-Wave. Mengapa dibutuhkan fungsi Lambert-Wave? Nah, latar belakangnya seperti ini ya. Kalau misalkan ada persamaan eksponen 10 pangkat X sama dengan 5. Kalau kita menyelesaikan X-nya itu sangat mudah dengan cara dilogkan kedua ruas. Jadi, kalau ruas kiri dilogkan, maka ruas kanan juga dilog ya. Log 10 pangkat X, ini Anda ingat sama aja dengan X. Nah, jadi kalau begitu yang sebelah kanan log 5. Jadi X-nya langsung selesai sama dengan log 5. Ini problem yang mudah, biasa gitu ya. Tapi kalau E pangkat X sama dengan 7, di mana E itu adalah konstanta Euler atau bilangan Euler 2,718, bagaimana menyelesaikan X-nya? Gampang caranya. Kita ln kedua ruas. Ada yang menyebut ln, ada yang menyebut ln, ada yang pakai len, ya terserah Anda. Nah, biasanya saya sebut sebagai ln ini ya, logaritma natural. Ln E pangkat X sama dengan ln 7. Jadi saya ln kan kedua ruas, saya ln kan kedua ruas ya. Ln E pangkat X sama dengan ln 7 gitu. Nah, ini hasilnya adalah X sama dengan ln 7 atau ln 7 gitu ya. Langsung selesai X-nya, kita bisa selesaikan dengan sangat mudah. Nah, bagaimana dengan ini? Bentuk X E pangkat X sama dengan 7. Kalau Anda ln kedua ruas, ln X kali E pangkat X. Nah, sedangkan yang kanan ln 7, maka ini belum menyelesaikan masalah. Karena ln X E pangkat X itu sama aja dengan ln X plus ln E pangkat X. Ya kan? Nah, kalau begitu ini ln E pangkat X itu X. Nah, sama dengan ln 7. Nah, ini kan kita mencari X. X-nya masih belum jelas. Dengan substitusi apapun, rasanya nggak ketemu X-nya ini. Nah, oleh sebab itu, bagaimana cara menyelesaikan X? Nah, untuk persoalan yang seperti inilah kita membutuhkan fungsi Lambert-Wave. Nah, contoh lagi, 3 pangkat X plus X sama dengan 4. Ini persamaan eksponen. Dengan substitusi apapun, ya tidak bisa kita selesaikan. Dengan menggunakan substitusi apapun, rasanya sulit menyelesaikan soal ini ya. Menemukan jalan buntu. Oleh sebab itu, untuk persamaan eksponen seperti ini, untuk solusi X-nya, kita membutuhkan fungsi Lambert-Wave. Nah, sebenarnya fungsi Lambert-Wave itu apa ya? Jika U, E pangkat U sama dengan Z, maka U itu sama dengan Lambert-Wave Z. Ya, WZ, disingkat WZ gitu aja. Jadi kalau misalkan ada suatu persamaan, U, E pangkat U sama dengan Z, maka kalau saya operasikan W kedua ruas, ya, saya operasikan fungsi Lambert kedua ruas, kiri dan kanan, yang kiri ini akan menjadi U, sedangkan yang kanan menjadi WZ, seperti itu. Jadi kalau begitu sebenarnya W itu mirip seperti logaritma, tetapi ini lebih khusus logaritmanya, ya. Nah, sekarang kalau W 4E pangkat 4 itu hasilnya pasti 4. Kalau mengikuti pola seperti ini ya. Kan di sini W U E pangkat U sama dengan U. Berarti W 4E pangkat 4 itu 4. Jadi kalau ada W 5E pangkat 5, ya 5, begitu kan? Nah, kalau ada X min 4, E pangkat X min 4 sama dengan Y, ruas kiri saya operasikan fungsi Lambert, ruas kanan juga ya, maka akan terjadi apa ini? Nah, yang sebelah kiri jadinya adalah X min 4, sebelah kanan adalah Lambert-Wave dari Y gitu. Oke? Nah, kalau grafik fungsi Lambert-Wave, kalau saya gambar seperti ini ya. Jadi ini ada dua cabang fungsi Lambert-Wave itu. Ada cabang hijau, ada juga cabang yang merah. Nah, cabang yang hijau disebut sebagai Lambert-Wave 0, X. Sedangkan yang merah itu Lambert-Wave min 1X. Ini min 1 ya. Nah, jadi titik cabangnya di sini adalah min 1 per E min 1. Nah, ini titik percabangannya. Jadi di sini mulai bercabang merah sama hijau itu ya. Oke, nah cabang utamanya disebut sebagai W0X berlaku untuk X lebih besar atau sama dengan min 1 per E. Nah, ini yang hijau itu ya. Nah, sedangkan untuk cabang kedua W min 1X itu yang merah itu berlaku untuk X lebih besar sama dengan min 1 per E lebih kecil dari 0 yang merah ini. Nah, jadi kalau begitu sekali lagi memang fungsi Lambert-Wave ini sangat unik. Bahkan kalau ada nilai ini ya, dari X
di antara X 0 dengan min 1/e itu nilainya bisa 2 ini. Ada yang hijau, ada yang merah begitu ya. Inilah keunikan dari fungsi Lambert Way. Kecuali kalau ini X-nya dari 0 sampai dengan X, ini ternyata mempunyai satu nilai saja, yang hijau di atas sumbu X itu ya. Nah, sedangkan yang merah, ini kalau saya teruskan ke bawah, ini sampai tahingga. Dia tidak akan menyentuh grafik Wx di sini. Jadi ini akan terus ke bawah sampai mencapai Wx sama dengan tak berhingga. Atau minus tak berhingga gitu ya. Nah, fungsi Lambert W ini sering disebut juga sebagai fungsi omega. Jadi fungsi Lambert W dan fungsi omega itu adalah istilah dalam matematika. Tetapi dalam software matematika sering digunakan istilah product log function atau fungsi product log. Kenapa demikian dinamakan sebagai product log function? Itu karena sebenarnya yang namanya fungsi Lambert itu adalah inverse dari produk U dikalikan E pangkat U. Ya, produk itu berarti hasil kali antara U dengan E pangkat U. Makanya dinamakan sebagai product log function atau fungsi product log. Baiklah, untuk memperjelas saya akan berikan contoh soal. Misalkan saya memiliki persamaan eksponen 3 pangkat X plus X sama dengan 4. Nah, kalau persamaan seperti ini kita selesaikan dengan logaritma biasa, tentu sangat menyedihkan. Ya, mungkin Anda tidak akan menemukan jawaban. Oleh sebab itu kita membutuhkan fungsi Lambert. Nah, kalau begitu, ini saya pindah aja X-nya ke ruas kiri, jadinya min X. Nah, terus kemudian, ini saya kalikan 1/3 pangkat X kedua ruas. Kalau saya kalikan ini, yang ruas kiri jadi 1, yang ruas kanan, dalam kurung min X plus 4 kali 3 pangkat min X gitu. Nah, kemudian, kedua ruas ini saya kalikan dengan 3 pangkat 4, ini saya manipulasi ya. Jadi kalau begitu, yang kiri jadi 3 pangkat 4, yang kanan jadi 3 pangkat X plus 4. Ingat ya, sifat eksponen ini langsung pangkatnya dijumlah, min X ditambah 4. Nah, kalau Anda lihat, ini min X plus 4 sudah sama dengan min X plus 4. Nah, tapi ingat bahwa Lambert itu berkaitan dengan Euler tadi. Bilangan Euler E. Ini masih 3 kan? Jadi belum Euler. Oleh sebab itu kita Eulerkan gitu. Nah, jadi kalau begitu gimana kalau kita Eulerkan? Coba 3 pangkat 4 itu kan 81 ya. 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu 81, oke. Baik, kalau kita 3 ini kita ubah menjadi E, berarti E-nya berpangkat. Berarti nanti E ln 3 pangkat min X plus 4. Karena ada rumusan bahwa ini sifat logaritma ya. E pangkat ln X itu sama dengan X. E pangkat ln U itu sama dengan U. E pangkat ln kotak itu sama dengan kotak. Jadi kita bisa bikin seperti ini ya. Ini sudah dalam E. Nah, perhatikan di sini ya. Min X plus 4 ini jatuh ke sini karena sifat logaritma. Jadi kalau begitu min X plus 4 ln 3 gitu. Nah, tapi di sini min X plus 4 sendirian, tidak ada ln 3. Kita samakan dengan cara dikalikan kedua ruas dengan ln 3. Nah, saya kalikan ln 3 ya, dua ruas. Jadi yang kiri 81 ln 3, yang kanan min X plus 4 ln 3. Nah, ini sudah sama ini. Min X plus 4 ln 3 dengan pangkatnya itu. Min X plus 4 ln 3. Nah, kalau sudah sama, berarti kalau begitu kita sudah bisa mengoperasikan W kedua ruas. Jadi kita operasikan pakai fungsi Lambert. Lambert W, kita operasikan yang ruas kiri dengan Lambert W yang sebelah kanan. Nah, perhatikan yang sebelah ruas kanan itu kan begini ya. Min X plus 4 ln 3. Ini min X plus 4 ln 3. Jadi kalau begitu, jika dioperasikan dengan fungsi Lambert W, ini hasilnya adalah min X plus 4 ln 3. Yang ruas kanan. Nah, yang ruas kiri tetap. Sehingga kalau begitu, min X plus 4 itu sama dengan W dalam kurung 81 ln 3 per ln 3. Begitu ya. Nah, sehingga X-nya, kalau saya pindah ruas, min X pindah ke ruas kiri, jadinya X kan. Nah, 4 tetap di ruas kanan. Sedangkan yang ini saya pindah ke ruas kanan, jadinya min. Jadi X sama dengan 4 min W dalam kurung 81 ln 3 dibagi ln 3. Oke. Nah, Lambert W dari 81 ln 3 itu adalah 3,295837.
Nah, ini dari mana asalnya? Kita bisa searching di Google ya, pakai kalkulator Wolfram Alpha. Nah, kita akan mendapatkan hasil ini. Nah, jadi W81 ln 3 itu adalah ini hasilnya. Kemudian kita bagi dengan ln 3 dengan kalkulator biasa ini ya. Dengan kalkulator biasa hasilnya seperti itu. Akhirnya kita dapatkan hasil 0,99999 dengan saya bulatkan 6 digit di belakang koma. Seperti itu. Nah, Anda kalau belum mengenal Wolfram Alpha, silahkan buka Google ya. Nah, kalau mencari Lambert W81 ln 3, tulis saja seperti ini. Ya, di browsernya Wolfram Alpha ini. Dan tulis, kemudian diklik sama dengan. Nah, nanti akan keluar hasilnya di bawah. Outputnya di bawah kotak itu ya. Nah, seperti itu. Nanti hasilnya pasti ini. Gitu ya. Itu bagi mereka yang belum pernah menggunakan Wolfram Alpha dengan fungsi Lambertnya gitu. Oke, ternyata sangat mudah sekali ya. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat.